Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, julusuka sa'atan fi majlis ilmin la taktubu harfan wa la tamassuhu qalaman khairul laka min alfi raka'atin. Wa qala aidan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk talabul ilmi, mencari ilmu yang mana pahalanya sangat-sangat besar sekali dibandingkan dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain, dan juga kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang melangkahkan kakinya untuk menuju tempat-tempat ilmu, maka juga Allah akan permudahkan kita nanti untuk melangkah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum saya lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in ini, kami sampaikan kepada, khususnya kepada petugas kebersihan, karena di dalam ada najis ya. Tentunya kita sudah mempelajari awal-awal dulu ketika kita ngaji Fathul Mu'in cara-cara mensucikan najis yang seperti itu. Nggih. Juga bagi kita yang lain, CE ngaji Fathul Mu'in iku ono oleh, nggih. Ini Allah kasih contoh, di dalam itu ada kotoran burung. Caranya bukan langsung disiram semua, nggih. Itu sudah dikasih bunter-bunter ya, dikasih bunter-bunter. Itu dihilangkan dulu. Najisnya dihilangkan, kering ya. Setelah kering, sampean cipratkan air trik pada tempat najis itu, sudah suci. Disemprot bisa. Terus artinya alirkan air, oke, sudah suci. Di mana titik-titik itu agak banyak, itu segera dibersihkan, digosok sampai hilang baunya, warnanya juga hilang, disemprotkan air, sudah suci. Itu cara kita mensucikan. Tidak usah diumbah kabeh, apa maning saiki cuacane hujan, malah bau dak karuan nanti, nggih. Terima kasih. Yang kedua, kebetulan pada malam hari ini bab sunnah wudhu insyaallah sudah khatam, dan ini ada sedikit sedekah. Mudah-mudahan bagi beliau memberikan sedekah baik minum maupun hidangan yang lain mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah keluar dari
Fathul Mu'in nggih. Namun di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin disebutkan masalah sedekah ini pada Jumat, insyaallah pada Jumat yang lalu ya sudah saya sampaikan. Maka pahala sedekah itu kalau kita berikan kepada seseorang dan lain orang juga akan beda pahalanya. Nggih. Di dalam kitab Bughiyah itu disebutkan ada yang ingat, ada 5 khamsatu anwa'in, ada 5 bagian. Tadi ngelengi sedekah iku ono 5 bagian. Yang pertama, 1 akan dibalas 10. Lengi gedang situ iki akan dikai ganjaran 10. Kepada siapa itu akan diberikan? Wahia ala sahihil jismi, yaitu diberikan kepada orang yang sehat badannya. Yang kedua akan dibalas 190 lek situ tikai sangang sangkulu. Kepada siapa itu? Kepada alal mubtala, kepada orang yang cacat. Nggih. 190. Dan juga 1 akan dibalas berapa? Ada yang ingat? 90 sudah, akan dibalas 900. Akan 900. Kepada siapa itu? Kepada wahya ala dzaqurba muhtajin, kepada kerabat dekat yang sangat membutuhkan. Tak kekno Pak Samsul saiki. Apa? Pak Samsul ditagih utang saiki. Wong ndak metuan, ndek masjid tok. Tak kei sedekah be aku. Wahia bitas aine mi'ah, dia aku akan diberikan pahala 900. Lek ngei gedang situ nanggong sing ngono iku ganjarane 900. Sing ono sing duran maning siji diganjar mi'atu alfin, akan diganjar 100.000. Sedang situ ganjarane 100.000, padahal podo-podo gedang situ, tapi diberikan kepada orang yang berbeda, maka juga pahalanya berbeda. Kepada siapa ganjarane iku 100.000? Yaitu wahia alal abawaini, yaitu akan diberikan kepada kedua orang tua kita. Oleh 100.000 gedenge. Si ono maning sing gedean maning, karena di dalam kitab Bughiyah itu 5 khamsatu anwa'in, ada 5 kategori. Yang terakhir tertinggi 1 wawahidatun bitis imi'ati alfin wahia alal alim au fakihin, yaitu diberikan kepada orang yang alim yang mengajarkan fikih, termasuk yang mengaji fikih. Alhamdulillah pada malam hari ini ada sedekah. Kebetulan yang akan mengkonsumsi ini adalah orang-orang yang alim, orang-orang fakihin, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengaji fikih. Insya Allah 1 gedang itu akan dibalas 900.000. Subhanallah, nggih. Wakeh nggih. 900.000. Iku keterangan ada di dalam Bughiyatul Mustarsyidin. Insya Allah pada halaman 107 agak ke kanan, agak ke tengah, ke bawah. Itu. Lanjut.
itu sudah kita penyegaran ya, penyegaran ibadah. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa bersedekah lebih banyak, beribadah lebih banyak, dan tepat pada sasarannya nggih. Karena kita iki pengen ganjarane sing akeh nggih. Pekerjaane titik, bayarane sekiranya sing akeh. Kan ngoten nah. Mosok pengen pekerjaane ruwet, bayarane titik. Otomatis uang-uang iki pengen penggaweane enteng loh. Tapi bayarannya triliunan, ngoten nah nggih. Cepat kaya. Lanjut. Mari kita sebelum mengaji ini masih mukaddimah ya, tadi mukaddimah, pendahuluan. Kita bertawasul kepada guru-guru kita semua, wabil khusus kepada pengarang Fathul Mu'in yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Nawwarallahu qabrahu wa ghafarallahu dzunubahu bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhi wa limasyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu rasu izarihi bihi ay in tawahhama husul muqaddirin lahu kama zaharahu sayyihuna wa alaihi yuhmalu rasuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi bihi. Wa yusannu lantin sunataken apa rasu izarisihi nyirati sarungi wong bihi kelawan banyu. Ai in tawahama ing tegese lamun nyono sapa wong husula muqaddirin ing hasile kang ringkes lahu maring izar kamastadharahu koyok dawuh kang martelakake ing ma sayhuna sapa guru kita. Sayhuna ini gurunya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, tidak disebutkan ini, yaitu gurunya namanya adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa alaihi la ingatasima yuhmalu tentangguhake apa oleh rasuhu nyerati sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li izarihi maring sarungi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan banyu. Ini sudah detik-detik terakhir tentang sunnah-sunnah wudhu. Setelah ini selesai, khatam. Juga sunnah-sunnah wudhu yang kita lakukan adalah ketika kita sudah wudhu itu kita ngambil air untuk menciprati kepada kain khususnya yang ada di dekat alat-alat vital kita. Jadi banyu itu dijupuk ciprekno titik ae, tres sunnah. Kenapa? Itu menghilangkan keraguan-keraguan kita, iki banyu apa awak iki kepuyu cercer ya. Tapi tak tahan, tidak metu. Untuk menghilangkan itu diambil air ciprakno, cek hilang suci. Kita tegas bahwa kita dalam keadaan suci. Gampang gitu. Cipratno ini, celana cipratno ini. Menciprati air. Kadang wong kan ragu. Mari wudu kok no banyu dek gini. Apa banyu sing nampes mangiku, apa banyu teko jero. Karena setan selalu menggoda kita untuk membolak-balikkan pikiran kita agar kita ragu. Nggih. Maka dari itu disunnahkan untuk menciprati resuh izarihi, yaitu menciprati kepada kain kita. Dasarnya mana? Karena Rasulullah juga seperti itu. Yuhmalu rasuhu sallallahu alaihi wasallam li izarihi, yaitu Rasulullah itu menciptakan air li izarihi kepada sarungnya bihi dengan air. Diciprati ini. Tidak dilakukan
boten nopo nggih. Cuma ndak boleh ganjaran. Lanjut. Wa rakaatani lan rong rakaat ba'dal wudu'i ing dalam sakwise wudu ai bi haitsu tunsabani tegese sekiranya den bangsake apa salat rakaat ilaihi maring wudu urfan ing dalam keprahi fatafutani maka paut bituli fasli sebab suwene pisah urfan ing dalam keprahi alal awjai ing atasi kaul kang luwih utama atau kaul awjah wa inda ba'dihim lan monggo setengah ulama bil a'radi iku kelawan mlebu ba'dihim lan setengah ulama utawi paut rakaatani bijafafil a'dha'i iku kelawan garingi pira-pira gahuta. Wakilah lan dawuh bil hadisi utawi paut rakaatani iku tetep kelawan anggota yaqra'u lan maca sapa wong nadban kelawan sunat fi ula ing dalem kawitane rakaat lorone wong ba'dal fatihati ing dalem sakwise maca Fatihah walau annahum izzalamu ila rahimah yaitu ing ayat walau annahum izzalamu ila rahimah. Ini terdapat pada surat insyaallah pada surat An-Nisa ayat 6. Coba dilihat bagi yang punya HP ayat An-Nisa surat An-Nisa ayat 6 di sini dituliskan walau annahum izzalamu ila rahimah sampai kepada rahimah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Itu setelah Fatihah baca ayat itu. Wa fis saniyati lan kaping pinduni maksudnya ba'dal fatihati setelah baca Fatihah wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu ila rahimah yaitu maca ayat wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu sampai ila rahimah. Juga ayat surat An-Nisa insyaallah ayat 110 insyaallah ayat 110 wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima pada rakaat yang kedua. Saya ulas wa rakaatani dan kita disunnahkan setelah wudu sudah selesai baca doa tempo hari sudah selesai ya, maka disunahkan rakaatani mengerjakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah wudu. Niatnya usalli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Kapan waktunya? Itu setelah wudu, tapi ojo suwe-suwe. Disebutkan di sini adalah urfan kaprai. Maksudnya setelah wudu ini tidak diselingi dengan omong-omongan, tidak diselingi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Soalnya kalau sudah bicara tentang sholat setelah wudu, kadang awak dewi wudu mangisuk sholatnya saiki itu tidak bisa, tidak dinamakan sholat setelah wudu ba'dal wudu. Maksudnya adalah tidak terlalu jauh. Fatafutani bitulil fasli, maka
salat itu gagal kalau terlalu jauh, tidak nyambung. Jadi sunnahnya itu setelah wudu berdoa. Masih hafal doanya? Doa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Dibaca 3 kali, menghadap kiblat, tangannya mohon kepalanya agak diangkat, ditambahkan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hafal. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Setelah itu tutup dengan selawat. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah itu baru kita baca, disunnahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta matla'il fajr. Selesai. Setelah itu kita disunnahkan sholat 2 rakaat terakhir ba'dal wudu'i, setelah wudu. Usalli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbarnya dalam hati, sunat niat setelah wudu. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, amin. Sunat baca bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Ruku. Setelah itu kita biasanya rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya lain. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Kok cek ruwet Ustaz? Dak apal aku. Sing gampang-gampang. Dak apal sing gampang. Cuma kita usaha untuk hafal, menambah ilmu, nggih. Menambah ilmu, menambah hafalan Al-Qur'an. Maca apa? Sing biasa sampean maca. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Rakaat yang kedua langganan. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sah, nggih. Itu pahalanya sangat besar. Diceritakan dalam kitab yang lain bahwa ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj dengan Allah diizinkan untuk melihat surga. Rasulullah melihat surga. Ketika Rasulullah SAW diizinkan untuk melihat surga, Rasulullah itu mendengar gesekan-gesekan sendal yang dipakai oleh sahabat Bilal, padahal wangi si urip. Rasulullah wis krungu gesekan-gesekan sendale Bilal. Lah kok eruh wong
apa jenenge Bilal si urip? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang pada Bilal. Jadi gesekannya sandalnya itu hafal. Sama dengan kita, anak kita misalkan lari-lari dari sekolah datang, walaupun kita tidak melihat anak itu, kita dengar cara mereka, cara anak kita lari di rumah itu wis pasti wah iku anak gue teko, padahal terung ketok nggih. Juga sahabat Bilal, karena seringnya sahabat Bilal itu lewat di samping Rasulullah dengan cara melakoni Bilal itu kresek sampai di surga itu seperti itu, dan dipastikan itu adalah Bilal. Sehingga Rasulullah memanggil, "Sa'al Bilal, ta'al. Come here bahasa Inggris nggih. Ta'al. Kemari. Bilal, aku kati takon Bilal. Sampean iki duwe amalan-amalan opo? Kok iso aku iki krungu gesekan sandalmu di swarga? Amalan opo sampean? Bima sabaqtani ya Bilal. Apa perbuatan kamu, rutinitas apa yang kamu lakukan sehingga gesekan sandalmu itu aku dengar di surga, padahal wongnya si urip. Kata Bilal, la a'rifu syai'an, aku ndak ru opo-opo Rasul, mbok opo, cuman aku iki lek mari wudu iku enggak pernah ninggalkan sholat sunat setelah wudu. Katanya Bilal, cita koni karo Rasulullah tidak pernah tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Gara-gara itu sampai sandalnya sahabat Bilal itu terdengar sama Rasulullah. Rasulullah tidak mengajarkan kepada Bilal, akan tetapi Bilal melaksanakannya. Cuman ada hadis yang menerangkan bahwa as-salatu khairu mawdu'in faman sya'a ayyastaksir falyastaksir. Salat iku sing saapi-apike penggawean. Tadi ibadah paling apik dari Rasulullah salat iku. Barang siapa yang perbanyak salat sunnah khususnya, faman sya'a sing gelem, sing mau ayyastaksir, sing kati ngakekno berbanyak salat sunnah, falyastaksir, silahkan salat. Maka sahabat Bilal pun memperbanyak salat sunnah termasuk setelah wudu. Itu yang dilaksanakan oleh sahabat Bilal. Maka dari itu monggo para bapak, dan untuk melaksanakan salat ini disebutkan dalam kitab ini bahwa barang siapa yang menyempurnakan wudunya, dan melaksanakan dua rakaat salat sunnah setelah wudu ini, maka dia tidak akan mengalami kesulitan dalam hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Subhanallah nggih. Tapi lek wudu karo cipik penting-pentingi ndak sunnah Pak. Salat 2 rakaat. Soalnya dia cuma ingin cepat. Lek sembahyang sik 2 rakaat wis di kono wis adzan. Ya ndak nututi nggih. Maka dari itu nanti akan diterangkan di dalam kitab Fathul Mu'in selanjutnya kapan
sunnah-sunnah wudhu itu dilakukan dan kapan sunnah-sunnah wudhu itu diharamkan. Maka dari itu yuk terus mengaji Fathul Mu'in untuk menambah ilmu. Ini sudah 30, 50. Monggo yang masih ada, barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo. Sebelum itu saya masih break untuk minum. Monggo pakai mic biar lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu yang tadi waktu menciprati kain yang berada di kemaluan itu, apakah kain terluar atau kain terdalam? Karena kita kan pasti pakai pakaian dalam. Yang pertama itu. Yang kedua, tadi sholat sunnah setelah wudhu itu, apakah itu dilakukan tidak mengenal waktu? Maksudnya walaupun bukan masuk waktu sholat, asalkan kita wudhu, kita lakukan sholat sunnah wudhu. Yang ketiga, tentang barokahnya air wudhu yang bisa mengobati penyakit atau apapun. Waktu pengajian yang kemarin kan, sisa-sisa air wudhu itu bisa untuk obat. Nah, itu kita ambil sisanya itu setelah wudhu selesai atau dalam kondisi wudhu. Kalau kita selesai wudhu itu sepertinya sisa-sisa itu sangat sedikit. Mau diminum itu seperti apa gitu loh. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama apa tadi? Wa yusannu rasu izzari bihi anta wahamahu sula muqtadrin lahu kama tazharahu sayhuna alaihi yuhmadu rasul sallallahu alaihi wasallam li izzarihi bihi. Menciprati air pada kain itu yang kita lihat untuk menghilangkan keraguan-keraguan apakah di sarung kita, di lurusnya kemaluan ini, apakah ada air, apakah itu air najis, apakah air untuk menghilangkan ragu itu, maka kita ambil air setelah wudhu diciprat-ciprati. Kalau memang kita mau melihat yang lebih dalam, ya dilihat dalam, diciprati yang dalam. Paham ya? Oke. Selesai. Yang kedua, sholat 2 rakaat setelah wudhu itu tidak mengenal waktu, yang penting kita sudah berwudhu dengan sempurna, bukan wajib-wajib itu. Okay. Termasuk bitasli sikullin. Di depan kan ada bacaan bitasli sikullin, dengan mentiga kalian setiap basuhan atau bacaan atau doa atau zikrin atau doa. Jadi wudhunya itu betul-betul disempurnakan, bukan wudhu yang hanya sekedar sah. Okay. Pertama, diulang ini ya, diputar ulang. Pertama kita tadahkan tangan, lekkan kran, lek jeding kita celupkan tangan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, karena di dalam kitab bitasli sikulin, dengan 3 kalian setiap bacaan, au fi'lin atau
pegawaian. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, sambil kita membasuh tangan delok-delok leko ono acet ka ono opo tilae sambel mang ya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kang satu, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ma'a tahura. Disuruh tulis ya, ditulis nanti dibuat ya. Oh ya. Tulis ya. Setelah itu baru kita kemu ping telu. Kalau bisa buang ke kiri. Kemu sambil idinsak hidung ping telu. Bita selisih kulin mentiga kalikan perbuatan. Setelah itu niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillah ta'ala. Ambil air seret, niat dalam hati, niat wudu. Sudah waktunya berhenti ini. Niat wudu, setelah itu basuh muka biitolah dengan memanjangkan basuhan. Ojo gitu, tangannya sekarang ini ngenek kuping sunnah nggih. Tangannya sekarang ini ngenek kuping 3 kali. Setelah itu tangan, apakah ada berdoa Ustaz? Bisa, kalau bisa berdoa silakan. Waktu muka Allahumma wajjidhu wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Leda iso, ya Allah putihkan raiku iki. Ketika tangan, Allahumma ati kitabi biyamini, Allahumma ati kitabi biyamini, sambil seakan-akan merintih menangis kepada Allah. Ya Allah, terimalah buku saya nanti dengan tangan yang kananku ini ya Allah. Berikanlah catatan amal perbuatanku nanti, kitab amalku nanti dengan tangan yang kanan ya Allah. Waktu kita membasuh tangan yang kanan, wahasibni bihisabi yasira, dan hisablah aku ini dengan seending-endingnya hisab ya Allah. Lidah iso ngego bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah buku catatan amal nanti dengan tangan yang ini ya Allah. Bagi yang kiri janganlah pakai yang tangan yang kiri ya Allah, karena yang tangan kiri pertanda kita akan celaka ya Allah. Apalagi kita negeri belakang ya Allah, janganlah ya Allah. Waktu kita musab ini ya Allah, lindungilah rambut kami dan juga kulit kepala kami dari api neraka ya Allah. Waktu telinga 3 kali ya Allah, berdengarkanlah telinga kami dengan pendengaran yang baik-baik saja ya Allah, jangan pendengaran yang jelek-jelek ya Allah. Pakai bahasa Indonesia tidak berapa apa. Setelah itu kaki 3 kali ya Allah, kokonkanlah kaki kami dalam meniti di jembatan sirat ya Allah. Kokohkanlah kaki kami dalam melintasi jembatan siratal mustaqim ya Allah. Kaki kiri ya Allah, jangan sampai gelincirkan kaki saya ini ya Allah, sebagaimana Allah menggelincirkan kaki-kaki orang kafir dan musyrikin ya Allah. Jangan gelincirkan ya Allah. Masuk, lah itu selesai nggih, baru kita berdoa. Setelah selesai, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita masih ada air sisa-sisa yang ada di tangan, sama sep-sep cepat nikmat air yang bisa buat obat kita. Mudah-mudahan dengan air ini kan masih ada sisa-sisa ya.
Kalau teman-teman saya duduk pondok diginikan, sisanya ditaruh di kepala agar cerdas katanya. Kalau saya enggak pakai sisa-sisa airnya itu sesep. Untuk mengobati, nah ini untuk mengobati, apakah itu untuk kesuburan kehamilan, itu bisa. Kalau bisa, ibunya suruh wudhu dengan sempurna seperti tadi itu, pakai air aqua, ditadahi ning sori ditadahi bekas-bekasnya air. Bekas-bekasnya air itu nanti kita minumkan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan tujuan kita. Insya Allah itu mujarab. Waktu Rasulullah SAW dulu ketika wudhu, sahabat-sahabat itu berebut air bekas wudhunya Rasulullah SAW untuk dijadikan obat. Karena di dalam kitab Fathul Mu'in ini disebutkan inna fihi syifaan min kulli da'in, karena di dalamnya terdapat obat dari segala penyakit. Mudah-mudahan yang sedikit saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan juga pada malam hari ini sunnah wudhu sudah selesai. Maka dari itu mohon doa kepada semuanya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan golek waktu sing luang jam 2 malam kah, praktekkan wudhu itu, dan kita praktekkan sholat sunnah setelah wudhu. Insya Allah kita akan menyatu dengan yang kita harapkan, seakan-akan kita bertemu langsung, kita berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Kita akan betul-betul wajah kita akan dilihat oleh Allah, kehusuan kita, ketekunan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa akhiran wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum